Shalom, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 19 ayat 28. Imamat pasal 19 ayat 28. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama, dalam Imamat pasal 19 ya, ayat 28, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Nah, kemudian, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan katakan bahwa tubuh manusia, yaitu di sini adalah kulit manusia, ya, tidak boleh, jangan, katanya, jangan dirajah, ya, jangan dirajah. Nah, apa yang dimaksud dengan jangan dirajah? Nah, ada Alkitab terjemahan Indonesia, versi lainnya seperti IMB, Indonesia Modern Bible, kemudian TSI, AYT, ya. Nah, jadi ada Alkitab terjemahan Indonesia yang menulis, yaitu dengan ditulis dikatakan janganlah memberikan tato pada tubuhmu. Nah, jadi yang dimaksud dengan merajah di sini adalah memberikan tanda pada tubuh kita, ya, dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk suatu gambar. Dalam Alkitab terjemahan lama TL, ya, dikatakan jangan kamu menoreh tubuhmu karena sebab seorang yang mati, dan jangan kamu menyelarkan tubuhmu dengan barang sesuatu tulisan bahwa akulah Tuhan. Nah, jadi di tubuh atau di kulit, nah di sini dikatakan dalam Alkitab terjemahan lama ditulis jangan ada tulisan. Nah, tulisan di sini dikatakan jangan kamu menyelarkan tubuhmu dengan barang sesuatu tulisan. Nah, artinya di tubuh manusia, di kulitnya ini jangan dibikin suatu tanda. Nah, di sini tadi di Alkitab terjemahan lain ditulisnya tato. Ya, Alkitab TL terjemahan lama menulisnya jangan ada tulisan. Nah, kalau tulisan ini bukan hanya dalam bentuk suatu tulisan atau kata-kata, tapi juga berbicara dalam bentuk suatu gambar. Ya. Nah, di sini firman Tuhan sudah melarang, ya, tubuh manusia di sini jangan dirajah, ya. Nah, artinya di sini tubuh manusia tidak boleh diberikan tato di sini, ya. Nah, ini firman Tuhan yang katakan, ya. Nah, ketika manusia tidak mengikuti firman Tuhan atau manusia melanggar perintah Tuhan, maka konsekuensinya kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan dikatakan kalau kamu tidak taat kepada perintahku, maka inilah yang akan datang, yaitu segala hukuman, segala kutuk, segala malapetaka akan datang. Nah, demikian firman Tuhan katakan. Tapi kalau kamu mentaati firman-Ku, ya, kata Tuhan dalam Ulangan, kitab Ulangan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Nah, jadi firman Tuhan ini, perintah Tuhan di sini berkata demikian, ya, jangan merajah tanda-tanda pada kulitmu, pada tubuhmu. Nah, selanjutnya adalah tinggal, ya, dari masing-masing orang, ya, apakah mengikuti firman Tuhan ataupun tidak, ya. Nah, jadi firman Tuhan ini sangat sederhana saja, ya, seperti itu saja, ya. Tubuh kita jangan dirajah, jangan dikasih tato, jangan dikasih tulisan, jangan dikasih gambar-gambar. Nah, kalau kita hanya tulisan-tulisan yang bisa dihapus, mungkin orang iseng-iseng, ya, itu tidak masalah, ya. Tulisan, bikin tulisan kemudian dihapus, bisa hilang, ya, itu tidak masalah sih, ya. Artinya itu kan berbicara tidak permanen, ya. Nah, tidak masalah, ya, karena mungkin itu hanya sekedar main-main aja atau hiburan atau bercanda, itu nggak masalah. Nah, tapi yang dimaksud di sini merajah ini artinya sesuatu yang permanen, ya. Dirajah itu nggak boleh, akan menjadi kutuk. Ya, ini kan menjadi kutuk karena di dalam kitab Ulangan dikatakan kalau kamu tidak taat kepada perintahku, katanya, maka segala hukuman ini, segala kutuk, ya, akan datang. Nah, jadi berbicara hukuman atau kutuk,
ya kalau tidak taat kepada perintah Tuhan. Tapi sebaliknya kalau taat maka berbicara berkat, ya diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi di sini tubuh manusia tidak boleh, ya kesimpulannya tubuh manusia tidak boleh dikasih tanda-tanda, ya baik dalam bentuk tulisan, gambar atau angka, ya ataupun saya hanya bikin salib aja, walaupun itu salib ya tanda lambangnya Tuhan, ya atau karya Tuhan di Golgota, itu pun tetap tidak boleh, ya karena sama sekali tidak boleh firman Tuhan katakan. Kenapa? Nah, nanti kita akan kembali ke Perjanjian Baru di dalam surat Korintus. Rasul Paulus menulis, tubuhmu adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu. Dan firman Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah milik Tuhan, ya karena kamu sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, ya dari iblis, ya dari kuasa iblis, dari maut, dari dosa. Tuhan Yesus sudah membeli, ya sudah dibayar lunas, ya. Dibayar lunasnya dengan apa? Yaitu dengan darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib, ya. Melalui kematian Yesus di kayu salib, ya. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Nah, itu manusia sudah dibayar lunas. Dalam 1 Petrus dikatakan, kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus, darah anak domba yang mahal. Nah, jadi kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, ya ditebus, ya dari kuasa iblis, ya dari dosa, dari maut, ya dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang seperti darah anak domba yang tidak bercacat celah. Nah, jadi darah Yesus itu suci, ya tidak ada cacat celah. Nah, jadi karena tubuh kita dalam kitab Korintus dikatakan adalah bait Allah, bait Roh Kudus, ya maka tubuh kita ya tidak boleh dirusak, ya. Di sini di dalam Imamat pasal 19 dikatakan jangan merajah tanda-tanda pada kulitmu. Nah, firman Tuhan dalam Imamat pasal 19 adalah Alkitab atau hukum, ya di Perjanjian Lama, ya itu Perjanjian Lama. Tetapi apakah itu masih berlaku di Perjanjian Baru, ya di zaman kasih karunia, di zaman Injil. Nah, jadi itu masih tetap berlaku, ya sampai kepada zaman Perjanjian Baru. Artinya tubuh kita tidak boleh digambar-gambar, apalagi digambar seperti naga, gambar setan. Wah, itu lebih parah lagi, ya. Jangankan gambar naga, setan, sedikit pun saja kita tidak boleh, karena ini sudah ditulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 28. Ya, jadi firman Tuhan ini masih berlaku, ya. Karena Tuhan Yesus juga dikatakan dalam kitab Matius, ya dikatakan selama langit dan bumi ini masih ada, kata Tuhan Yesus, satu iota, satu titik dari hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan. Nah, jadi satu titik kecil aja Tuhan Yesus katakan dari hukum Taurat, dari perintah Tuhan. Ini kan Imamat ini adalah perintah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Jadi ini berbicara kitab Taurat atau hukum Taurat. Nah, selama langit dan bumi ini masih ada, ya satu titik, satu iota dari hukum Taurat ini tidak akan dibatalkan. Artinya firman Tuhan ini masih berlaku. Tuhan Yesus katakan bahwa firman Tuhan ini masih berlaku, ya sampai kepada masa Perjanjian Baru, ya karena kemudian di firman Tuhan tadi ditegaskan, ya disampaikan lagi, yaitu dalam tulisan Rasul Paulus, ya tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tubuhmu adalah bait Allah. Ya, jadi bait Allah itu jangan dicemarkan, jangan dibikin-bikin tulisan, ya. Contohnya ini salah satu contoh aja tentang tubuh kita adalah bait Allah, ya. Nah, kalau orang merokok boleh nggak? Ya karena ada orang berkata di Alkitab tidak ada melarang orang merokok, ya. Tetapi dari ayat itu tubuhmu adalah bait Allah, ya. Nah, itu bisa, ya, bahwa tidak boleh merokok. Nah, kemudian kalau orang mabuk-mabukan boleh nggak? Di Alkitab ada, ya janganlah kamu mabuk oleh anggur di dalam kitab Efesus, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ya. Nah, jadi di Alkitab ini ada ayat-ayatnya, ya. Jadi firman Tuhan ini atau ayat firman Tuhan adalah relevan, artinya berlaku, ya di sepanjang zaman, baik dari sejak zaman Adam dan Hawa, zaman Musa, bahkan sampai zaman sekarang, bahkan sampai zaman Antikris. Bahkan firman Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, jadi di sini, ya
sudah disimpulkan bahwa tubuh kita jangan diberikan tanda termasuk tato ya, dalam bentuk apapun, baik tulisan, gambar ataupun angka ya. Nah, kemudian sudah ditulis oleh Rasul Paulus ya bahwa tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Nah, kemudian kita akan melihat ya hubungan di mana tubuh kita tidak boleh dikasih dirajah atau dibikin gambar atau tulisan ya. Kita akan melihat di dalam kitab Wahyu ya. Wahyu pasal 13 Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 17 sampai 18. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 16, 17 dan 18. Kita baca 1 2 3. Dan ia menyebabkan tadi berapa? 16 ya? Oke. Yes. 16 ya? Oke, dari 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, di sini ya, dalam Wahyu pasal 13 yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini ya. Jadi ini adalah penglihatan atau wahyu yang Rasul Yohanes dapatkan tentang akhir zaman, yaitu pada waktu di Pulau Patmos. Ya. Nah, di sini dikatakan dan ia menyebabkan. Di sini adalah berbicara nabi palsu ya, atau asisten dari antikristus ya, atau tangan kanan dari antikristus. Nah, di mana nabi palsu ini ia menyebabkan ya, sehingga kepada semua orang ya, kepada semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini ya, di dunia ya, dari ujung bumi dari ujung bumi ke ujung bumi ya, dari seluruh dunia ya. Nah, bahkan dari anak yang kecil ya, orang besar, bahkan orang kaya, orang miskin, orang merdeka, hamba, budak ya, atau pembantu ya, semuanya manusia, semua golongan itu diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, tanda ini juga berbicara kalau secara teknologi atau zaman modern ini adalah suatu chip ya, chip yang diberikan ke tangan manusia dan ke dahi manusia yang berfungsi untuk bisa membeli dan menjual ya, menggantikan mata uang yang ada saat ini, yaitu menjadi mata uang digital atau mata uang internet ya. Nah, di sini dengan chip itu tersebut ya, itu adalah sebagai komponen elektronik yang modern, yang sangat kecil, yang dimasukkan ke tubuh manusia. Nah, untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia ini dikatakan diberi tanda. Nah, jadi kalau dihubungkan dalam kitab Imamat tadi pasal 19 tadi, di mana firman Tuhan bilang kamu tubuhnya jangan dirajah. Nah, di sini berlaku bahwa tubuh manusia di sini jangan diberikan tanda oleh antikris atau diberikan tato. Nah, inilah tato digital namanya ya. Ini adalah namanya tato digital. Kalau tato yang biasa manusia lakukan itu dirajah, ya bikin gambar, tulisan angka. Nah, tetapi di zaman antikris itu diberikan tato, namanya tato digital ya, yang dimasukkan ke tubuh manusia. Apakah itu bisa dalam bentuk suatu suntikan atau bisa juga dalam suatu bentuk hanya suatu stiker atau suatu tempelan ya, yang hanya tinggal dipasang dari tubuh manusia ya, dengan dengan istilah yaitu praktis ya. Nah, kalau operasi ya kan itu agak rumit ya, tapi kalau hanya seperti stiker itu kan lebih praktis. Nah, jadi antikris ya bersama pengikut-pengikutnya mereka berusaha menyesatkan manusia ya, dengan cara membikin barang-barang tersebut supaya diterima oleh manusia itu tidak terlalu sulit ya, yaitu dengan cara yang mudah atau praktis ya. Nah, jadi di sini tadi kembali ya, tidak boleh menerima tato, bahkan sampai pada zaman antikris tato digital dari antikris ya, yang masuk ke tubuh manusia
Ya, berfungsi membeli dan menjual itu tidak bisa, tidak boleh. Ya, karena firman Tuhan bilang jangan kamu memberikan tato pada tubuhmu. Jadi kalau ada orang-orang sudah ditato kemudian dia mau bertobat, Tuhan berkenan enggak? Ya Tuhan berkenan, ya. Karena kan dia waktu ditato belum bertobat. Tapi kalau dia udah bertobat, udah percaya Tuhan, kemudian dia sengaja ditato, nah itu Tuhan enggak berkenan, ya. Artinya dia melawan perintah Tuhan. Dia sadar, apalagi dia tahu firman Tuhan dan dia lakukan, artinya dia sadar. Nah, firman Tuhan berkata, kalau orang yang tidak tahu, dia dihukum, dipukul, ya istilahnya dipukul itu cuma sedikit. Tapi kalau orang yang tahu tapi melakukan, dia akan dihukum atau dipukul lebih banyak daripada orang yang tidak tahu. Nah, jadi kalau kita tahu tapi kita melakukan, hukumannya lebih banyak, lebih besar. Tapi kalau kita nggak tahu kemudian kita melakukan yang salah, kita dihukum tapi hukumannya lebih sedikit atau pukulannya lebih sedikit. Nah, jadi di sini kalau orang sudah tahu firman Tuhan, sudah ikut Tuhan, kemudian dia sengaja untuk ditato, ya itu ada konsekuensinya, ya. Karena tadi ketika seseorang melanggar perintah Tuhan, tidak taat sama perintah Tuhan dan kita pulangan, itu katanya kutuk, ya katanya hukuman atau malah petaka. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa dia ditato gitu? Kalau dia sudah percaya Tuhan, apa gunanya dia untuk ditato? Ya, karena Alkitab ini tidak ada menganjurkan kita untuk ditato. Ya, kalau kita ditato kita bisa punya iman yang kuat sih nggak apa-apa. Ya, kalau kita ditato kita bisa suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan penuh Roh Kudus, ya nggak apa-apa. Kalau memang ada hal-hal seperti itu, tapi di Alkitab nggak ada, tidak ada hubungannya seperti itu. Jadi apa gunanya? Apa manfaatnya bagi kita? Nah, adapun juga kita melanggar Tuhan, melawan Tuhan, karena firman Tuhan bilang jangan merajah tubuh kita. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, bahkan di sini hubungan dengan tato itu, dihubungkan sampai ke zaman antikris, ya sampai ke akhir dunia. Ya, di akhir zaman itu antikris, yaitu antikris memberikan tato kepada manusia, yaitu namanya tato digital, ya, yang dimasukkan ke tangan manusia. Itu praktis, hanya cuma ditempel seperti stiker, ya, tidak perlu dioperasi untuk masukkan tato itu, tidak perlu pakai pisau dipotong-potong atau apa, hanya cuma tempel aja, stiker aja. Tetapi stiker itu bukan stiker biasa, namanya ada stiker elektronik, stiker digital. Ya, ketika ditempel ke tubuh manusia, maka komponen-komponen elektronik chip itu dia nempel masuk ke tubuh manusia, ya, dan dia akan berhubungan dengan tubuh jiwa roh manusia. Nah, jadi tanda antikris ini, ya, cara dia bekerja di tubuh manusia itu ada beberapa faktor, ya. Nah, salah satunya faktornya itu adalah bahwa manusia itu dia harus membuka hatinya, punya niat, ya, untuk menerima tanda antikris. Maka tanda antikris ini akan berfungsi sempurna, 100% bekerja di tubuh manusia. Nah, tapi kalau ada manusia dia diberikan tanda antikris tapi dia menolak, ya, dalam hatinya tuh dia menolak, dia tidak mau, tapi dia dipaksa, umpama dipaksa, kemudian dipasang chipnya itu, tanda ini. Nah, tanda ini akan bekerja tapi tidak akan berfungsi dengan baik, karena di dalam rohnya, jiwanya itu menolak, melawan gitu. Berbeda dengan orang yang sebelumnya tadi itu menerima. Maka tanda antikris ini, ya, dia bisa bekerja, ya, dengan sempurna 100%. Nah, tapi kalau tanda ini dipaksa atas seseorang tapi orang itu menolak, nggak mau, tanda ini tetap bekerja tapi tidak berfungsi dengan baik, ya, tidak bisa 100%, mungkin 40% atau 50%. Nah, tapi walaupun bagaimanapun itu juga akan membawa sesuatu yang tidak baik buat tubuh orang itu, ya, walaupun dia tidak ikhlas, tidak mau, karena dipaksakan oleh orang. Nah, itu bisa menyebabkan ada sakit penyakit atau ada hal-hal apapun, ya. Tapi dia masih bisa selamat, ya, bisa masuk ke kerajaan surga karena dia memang tidak mau menerima tanda itu. Nah, tapi orang yang menerima tanda antikris atau tato digital ini, ya, di dalam kitab Wahyu itu dikatakan bahwa tidak ada pengampunan lagi, ya. Mereka akan kena bara atau bisul, ya, pada waktu Tuhan menghukum dunia, yaitu di cawan murka Allah, dan kemudian yang di akhir yaitu mereka akan dilemparkan ke lautan api, ya, disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Jadi orang yang menerima tato digital, ya, orang yang menerima tanda antikris, ya, dengan iman, istilahnya dengan iman, yaitu sepenuh hatinya, ya, dia membuka hatinya, maka dia akan binasa. Dia tidak bisa diselamatkan lagi. Tubuh jiwa rohnya sudah dikuasai, dikontrol oleh antikris,
melalui tato digital ini, melalui chip ini, ya, sehingga dia tidak bisa lagi bertobat. Ya, walaupun dia mendengarkan Injil, walaupun dia mendengarkan lagu-lagu rohani, walaupun dia didoakan oleh orang, hatinya itu seperti batu sudah mengeras. Ya, dia tidak bisa bertobat, tidak bisa berubah, karena tanda antikris, tanda elektronik ini sudah mengubah tubuhnya, sudah mengubah kepribadiannya, sudah menguasai, sudah mengontrol sepenuhnya 100%. Ya, karena tadi tanda digital ini, tanda antikris ini berhubungan, bekerja sama itu dari orang. Kalau orang itu mau menerima tanda antikris, itu membuka hati, dia kerja 100%. Tapi kalau orang itu karena dipaksa tapi tidak mau menerima, maka tanda ini nggak bisa bekerja 100%, ya. Nah, hanya berapa puluh persen aja. Tapi itu bisa mencelakakan orang tersebut juga, ya, bisa membahayakan orang tersebut. Tapi dia masih bisa selamat, ya, masih bisa masuk kerajaan surga, ya. Tapi kalau orang yang sepenuh hati menerima tanda binatang ini, maka dia dikuasai oleh antikris, oleh sistem, oleh oleh alat elektronik ini, ya, oleh sistem ini, oleh antikris dikuasai, maka dia tidak bisa selamat, ya. Dia akan dihukum ke lautan api dan neraka, disiksa sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini kembali di inti dari itu semua, firman Tuhan di Perjanjian Lama sebelum zaman antikris ribuan tahun yang lalu sudah memberikan perintah, jangan kamu merajah tubuhmu, jangan kamu memberikan tato pada tubuhmu. Dan Rasul Paulus dalam kitab Korintus menegaskan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya. Tubuhmu itu adalah rumah Tuhan, milik Tuhan. Bait Allah itu jangan dirusak, ya. Kemudian Rasul Paulus juga menulis, barang siapa yang merusak bait Allah, barang siapa yang membunuh bait Allah, Tuhan akan merusaknya, Tuhan akan membunuhnya. Nah, bait antikris membunuh umat Tuhan, membunuh gereja Tuhan, Tuhan juga akan menghukum dia karena dia merusak bait Allah. Nah, Alkitab berkata bait Allah itu siapa? Bait Allah itu apa? Bait Allah itu bangunankah? Bait Allah itu gedung fisikah? Nah, firman Tuhan katakan bait Allah itu adalah kamu, ya, dalam kitab Korintus. Bait Allah itu adalah kamu, ya, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Maka di sini, ya, di bait Allah itu tidak boleh ada tuh gambar-gambar tulisan di kulit manusia, ya. Nah, kita melihat dalam kitab Yehezkiel itu pada waktu bangsa Israel memberontak sama Tuhan ketika mereka menyembah berhala, itu di bait Allah itu, di rumah Tuhan itu mereka bikin gambar-gambar, gambar berhala, gambar binatang-binatang, gambar dewa-dewa, ya, mereka bikin itu gambar-gambar di bait Allah. Nah, Tuhan itu nggak berkenan, maka Tuhan menghukum bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan bait Allahnya itu dihancurkan oleh Tuhan, ya, karena di bait Allah itu ada gambar-gambar, gambar dewa-dewa, ya, baik itu perempuan, laki-laki, dewa-dewa, juga binatang-binatang, ya, yang disembah-sembah oleh bangsa Israel pada waktu itu di rumah Tuhan, di bait Allah, ya. Tuhan hancurkan, ya. Nah, jadi bait Allah sini, ya, tidak boleh, ya, dikotorkan, ya, baik itu di kulitnya, ya, tadi dengan diraja atau ditato, maupun di dalam tubuhnya, ya. Nah, kalau dalam tubuh, contoh dengan minum-minuman yang mabuk-mabuk, ya, atau ganja, contoh heroin, narkoba namanya, bahkan juga merokok, ya, karena merusak tubuh. Sudah jelas merokok itu udah merusak tubuh, ya. Kenapa masih banyak orang, mana ayatnya, mana ayatnya? Pada firman Tuhan udah jelas-jelas merokok itu udah merusak tubuh, ya. Setiap kali orang membeli rokok itu, di kotaknya itu kan sudah dibikin gambar, dimana itu kerongkongannya bocor, ya, berlubang. Nah, itu sudah dijelaskan, itu penyakit. Jadi mengapa, ya, masih banyak orang bilang, di mana ayat firman Tuhannya? Padahal sudah jelas-jelas. Kita nggak usah kembali ke ayat firman Tuhan, kembali ke bungkus rokok itu aja. Di situ udah ditulis menyebabkan kanker, sakit penyakit, impotensi, dan lain-lain. Nah, nggak usah kita ke Alkitab, ke itu aja udah nggak boleh, apalagi Alkitab. Nah, jadi banyak manusia suka membela dirinya, ya. Jadi jangan sampai kita membela diri kita padahal kita salah. Itu akan membahayakan kita, karena pada waktu orang mati, meninggal, dia berbantah-bantah sama Tuhan, saya benar padahal salah. Itu tidak bisa, ya, karena firman Tuhan itu, Tuhan mengadili manusia itu dari kitabnya, dari hukumnya, dari firman Allah, dari perintah-perintah yang ada di Alkitab. Nah, itu sudah ditulis, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya nanti tato ini, ya, akan berlaku, ya, sampai ke zaman antikris. Ya, ini kembali kepada manusia, kepada masing-masing manusia. Dia punya iman atau tidak, dia mau ikut Tuhan, taat atau tidak, setia atau tidak. Nah, jadi
Nah, jadi di sini kita menyimpulkan, ya, apa yang diperbolehkan oleh iblis itu dilarang oleh Tuhan. Apa yang dilarang oleh Tuhan itu diperbolehkan oleh iblis. Apa yang dilarang oleh iblis itu yang diperbolehkan oleh Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita melihat bahwa tato ini tidak boleh karena kita lihat di sini tato ini diberlakukan oleh antikris. Artinya tato ini tidak boleh, ya. Nah, jadi kita dilihat di sini. Nah, kalau iblis melarang orang untuk sembahyang, untuk berdoa, artinya orang harus sembahyang, artinya orang harus berdoa. Nah, jadi itu aja, ya. Iblis sama Tuhan itu hanya tinggal dibalik aja. Kalau Tuhan bilang ya, iblis bilang tidak. Kalau iblis bilang ya, Tuhan bilang tidak. Nah, jadi hanya dibalik-balik seperti itu, ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.